Halo teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang ketidakadilan gender dalam lingkungan sekitar. Teman-teman, ketidakadilan gender menganggap bahwa pria dan wanita tidaklah setara, bahwa gender berdampak pada pengalaman hidup seseorang, perbedaan timbul dari kesenjangan dalam biologi, psikologi, dan norma budaya. Nah, kesetaraan gender adalah pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak mendiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka yang bersifat kuadrati. Berikut saya menjelaskan 5 ketidakadilan gender dalam lingkungan sekitar beserta contohnya. Yang pertama, subordinasi. Subordinasi gender diartikan sebagai penomorduaan gender, baik terjadi pada laki-laki maupun perempuan, namun banyak kasus umumnya terjadi pada perempuan, sehingga subordinasi perempuan merupakan penomorduaan perempuan. Artinya peran, fungsi, kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki. Perempuan atau seseorang berhak meraih kesempatan yang sama dalam politik, ekonomi, sosial, pendidikan, jabatan, dan karir. Memprioritaskan penyerahan jabatan kepada laki-laki daripada perempuan juga memiliki kapabilitas yang sama dengan salah satu contoh ketidakadilan gender. Kemampuan dan kecerdasan bekerja tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan ditentukan oleh kapasitas atau kesanggupan memikul tanggung jawab itu sendiri. Berikutnya adalah stigma negatif yang melekat. Masih cukup banyak stigma atau pelabelan yang melekat pada diri kita karena konstruksi sosial di masyarakat. Misalnya saja perempuan harus bekerja pada ranah domestik, sedangkan laki-laki pada sektor publik. Anak laki-laki yang mudah menangis dianggap sebagai laki-laki yang lemah atau cenderung bukannya dianggap sebagai ungkapan emosi yang wajar. Pandangan atau label yang diberikan selama ini harus diubah, membutuhkan pendewasaan untuk tatanan gender yang baik di masyarakat. Yang berikutnya adalah perlakuan tindak kekerasan. Seseorang dianggap kasar bukan dianggap sebagai subjek atau objek yang wajar dijadikan pelampias. Telah banyak kasus yang tercatat bahwa perempuan sering dijadikan objek kekerasan oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Tindakan tersebut terjadi karena masih ada anggapan kuasa superioritas laki-laki terhadap perempuan. Beban yang berikut adalah beban ganda atau yang terjadi dalam rumah tangga. Biasanya sering terjadi dalam rumah tangga. Perempuan yang berkarir di luar harus mengurus urusan domestik tanpa bantuan siapapun, padahal sudah bekerja di luar. Pembagian kerja tanpa kesepakatan seperti ini masih sering dialamatkan kepada perempuan sebagai korbannya, bukan malah saling membantu. Ada pula laki-laki atau suami yang tidak membantu urusan rumah tangga sendiri, sedangkan laki-laki tersebut jadi tidak banyak bekerja atau hanya bersantai saja. Yang berikut adalah marginalisasi terhadap perempuan. Proses atau perlakuan peminggiran seseorang, khususnya karena perbedaan jenis kelamin, masih terjadi. Kurangnya pemahaman seksualitas khususnya pada sistem reproduksi kerap menjadi sasaran utamanya. Misalnya, ketika seseorang buruh pabrik perempuan hamil atau melahirkan, jika ia diizinkan tidak masuk bekerja bisa diancam potong gaji atau bahkan pemutusan hubungan kerja, atau masih dianggap suatu profesi yang dilakoni perempuan adalah cocok yang berjabatannya rendah atau tidak terlalu tinggi. Alasannya, pandangan tersebut adalah laki-laki akan menjadi tersingkirkan dan merasa direndahkan pula. Padahal akar permasalahan yang memang salah adalah penyebab kuatnya. Sekian dari saya, terima kasih.